kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fania Tri Cahya. Di sini saya akan membawakan suatu materi. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya akan membawakan satu quotes dari Jerome Pauline. Jerome Pauline pernah berkata bahwa saya tidak tahu kunci kesuksesan itu apa, tapi saya tahu kunci kegagalan, yaitu menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, di sini saya akan membawakan materi tentang people pleaser. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih apa itu people pleaser? Ya, people pleaser adalah orang yang tidak enakan dengan orang lain serta terus-menerus berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, biasanya orang yang people pleaser ini akan cenderung kesulitan dalam menjalani hidupnya. Bagaimana tidak, ia selalu mengiyakan apapun yang orang lain katakan. Nah, teman-teman, emang bagus tolong menolong. Tetapi jika kita merasa tidak bisa atau kita merasa kesusahan atau keberatan, lebih baik kita katakan tidak bisa daripada kita yang repot sendiri dan urusan diri sendiri menjadi terbengkalai. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa ciri-ciri orang yang bisa dikatakan people pleaser? Nah, orang people pleaser, ciri yang pertama, ia selalu mengiyakan apapun keputusan orang lain. Jadi, apapun yang orang lain putuskan atau apapun yang orang lain katakan, dia selalu mengiyakan, tidak mau berkata tidak gitu. Nah, yang kedua, orang people pleaser ini selalu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Ketika ada orang lain atau teman kita atau sahabat kita atau kerabat kita yang tiba-tiba sedih, bad mood atau marah, dia itu selalu berusaha atau selalu merasa bertanggung jawab bahwa kebahagiaan dia itu tanggung jawabnya saya gitu. Nah, yang selanjutnya, orang people pleaser ini rela mengorbankan apapun demi orang lain. Dia rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain untuk menyenangkan orang lain. Nah, selanjutnya, orang people pleaser ini biasanya juga haus akan pujian. Nah, orang people pleaser juga merasa bersalah ketika membuat batasan terhadap orang lain. Padahal kan kita misalnya ada teman atau lingkungan yang toksik, harusnya kita membuat batasan kepada orang lain agar hidup kita itu nyaman. Tapi orang people pleaser ini selalu merasa bersalah dan tidak enakan ketika membuat batasan terhadap orang lain. Nah, teman-teman, ketika kita mau menghargai orang lain, pastikan diri kita itu sudah menghargai diri sendiri ya. Ada banyak dampak negatif ketika kita menjadi orang yang people pleaser. Salah satunya yaitu kita akan merasa mudah stres dan tertekan. Serta kalau misalnya kita jadi orang yang people pleaser atau tidak enakan terus, kita akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ketika kita sudah tahu dampak buruk apa aja sih kalau kita jadi orang yang people pleaser, seharusnya kita menghindari sikap tersebut ya. Nah, aku ada beberapa cara nih untuk menghindari kita agar menjadi orang yang tidak people pleaser. Nah, yang pertama,
Kita itu harus belajar berkata tidak pada orang lain. Kalau misalnya kita dimintai tolong dan emang kita tidak bisa, jangan memaksakan diri. Kita harus ngomong, maaf saya tidak bisa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, selalu ingat dampak buruk apa aja sih ketika kita mengiyakan suatu hal atau mengiyakan suatu keputusan orang lain. Kita itu berpikir panjang, jangan cuma berpikir sampai sekarang. Misal kita berpikir ketika kita mengiyakan sesuatu, nanti urusan sendiri terbengkalai tidak ya, nanti urusan sendiri keurus atau tidak ya. Nah, yang selanjutnya, cara agar kita tidak menjadi orang yang people pleaser adalah selalu berani meminta bantuan ketika emang tugas atau kewajiban tersebut itu emang harus dilakukan bersama-sama. Contohnya ketika ada tugas kelompok. Nah, kita itu jangan mau mengerjakan cuma sendirian karena emang tugas dan kewajiban itu harus dikerjakan bersama-sama kelompok. Nah, jangan takut ya untuk meminta bantuan kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita itu jangan takut untuk mengutarakan atau curhat kepada orang lain agar diri sendiri itu tidak mudah tertekan dan stres. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.